Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan bahas soal Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Boleh disiapkan Alkitabnya? Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Mungkin sebelum saya khotbah, kita beri salam kiri kanan kita ya. Katakan didengarkan gitu. Oke? Sudah ketemu semua, amin? Di depan juga sudah ada. Oh, ada yang belum. Oh ya, silakan dibuka dulu Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ya, di depan sudah ada Bapak Ibu Saudaraku. Cuma kalau kita baca dengan Alkitab kita sendiri lebih enak kayaknya ya. Oke? Saya akan bacakan yang putih, Bapak Ibu Saudara akan bacakan yang kuning. Jadi kalau saya yang putih berarti saya yang genap ya. Kita akan baca bergantian. Perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Apa yang akan kita pelajari dari perikop ini Bapak Ibu Saudaraku, karena sampai beberapa bulan ke depan kita akan bahas soal Kisah Para Rasul. Dan di ayat ini, di perikop ini terkandung makna penting dari keseluruhan Kisah Para Rasul, yaitu di ayat 8 gitu ya. Cuma hari ini saya akan sedikit berbeda dalam khotbah. Biasanya kalau saya punya poin-poin, hari ini kita akan bahas satu persatu ayatnya. Wah, lebih panjang ini berarti. Enggak. Karena justru dengan kita bahas satu-satu ayatnya justru lebih pendek Bapak Ibu Saudaraku. Karena setiap ayat punya perenungannya masing-masing dan kita akan sama-sama merenungkan. Sebelum kita mulai, yang siap belajar katakan amin. Sekali lagi yang siap belajar katakan amin. Amin. Kita mulai dari ayat yang pertama dulu, yaitu Kisah Rasul 1 ayat ke-6. Boleh next? Ya, sebelum kita masuk Kisah Rasul 1 ayat 6, kita akan punya satu pertanyaan penting soal perikop ini, yaitu kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga dan kenapa kenaikan ke sorga harus diberitakan dalam Injil. Karena begini Bapak Ibu Saudaraku, kematian dan kebangkitan itu selalu jadi pemberitaan yang sering kita dengarkan di gereja. Namun kenaikan itu seperti side dish, tahu ya side dish ya, makanan pendamping gitu ya, kayak gak terlalu penting gitu. Ya contohnya tadi saya udah bilang tadi pagi, panitia Natal ada, gitu ya, panitia Jumat Agung sama Paskah bareng-bareng, betul ya. Tapi nggak ada panitia kenaikan loh. Bahkan kadang-kadang kita itu kalau kenaikan Tuhan Yesus kita kadang lupa ya. Tiba-tiba pas disalami Bapak Gembala di depan pintu baru selamat hari kenaikan. Oh iya hari kenaikan datang gitu kan. Jadi kenapa kenaikan ke sorga itu sama pentingnya dalam Injil sama dengan kematian dan kebangkitan. Hari ini kita akan bahas soal ini karena Bapak Ibu Saudara, saat kita mengerti makna dari kenaikan, kita akan mengerti bahwa Injil itu punya satu kesatuan, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus itu harus diberitakan bersama-sama. Begitu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dulunya tidak di Pentakosta, dulunya di Protestan, mungkin atau di Pentakosta lama, itu kita punya satu pengakuan namanya pengakuan iman rasuli. Coba boleh next. Di pengakuan iman rasuli, nah itu ada saya tanda kuningkan. Di pengakuan iman rasuli itu bahkan terkandung kenaikan Tuhan Yesus di dalamnya. Yang berarti sejak awal pemberitaan Injil itu berhubungan sama kenaikan. Jadi kenaikan itu bukan sesuatu yang boleh kita hilangkan dalam pemberitaan Injil. Seolah-olah Tuhan Yesus hanya mati dan bangkit buat kita tapi tidak naik buat kita. Karena nanti kita akan belajar di ayat 6 bahwa saat kematian dan kebangkitan tanpa kenaikan efeknya berbahaya. Begitu. Kita akan mulai dari ayat 6 dulu. Ayat 6 tulisannya begini. Maka bertanyalah mereka. Mereka ini siapa Bapak Ibu Saudaraku? Murid-murid. Ada sekitar 500 murid yang menyaksikan gitu ya. Kalau pakai bahasa sekarang menonton kenaikan Tuhan Yesus. Ada di mana ayatnya? Ada di 1 Korintus waktu itu Paulus bilang
ada 500 orang yang jadi saksi kebangkitan dan kemungkinan besar 500 orang ini juga jadi saksi buat kenaikan Tuhan. Tapi yang terkonfirmasi jelas adalah nanti di Kisah Para Rasul 1 ayat selanjutnya hanya ada 120 orang yang berada di loteng untuk menunggu pencurahan Roh Kudus. Jadi range-nya antara 120 sampai 500 orang yang melihat kenaikan Kristus dan mereka ini yang disebut di sini adalah mereka yang menanyakan soal ini. Begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke atasnya ayat yang 5, kita semua pakai Alkitab ya di sini ya. Jadi coba kita lihat sama-sama di ayat 5-nya. Ayat 5-nya Tuhan Yesus bilang begini, sebab Yohanes membaptis dengan air tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada sebuah janji bahwa mereka sebentar lagi akan dibaptis oleh Roh Kudus. Namun pertanyaan yang keluar dari mulut mereka justru mentang jauh. Justru mereka memulai memikirkan soal sesuatu yang fisik. Sama-sama katakan fisik. Karena mereka mulai memikirkan, Tuhan kapan kerajaan Israel ini pulih? Begitu. Oh iya dimaklumi, kan mereka sudah lama diperbudak gitu kan. Dari zaman Mesir, Yunani di bawah Alexander yang Agung, Persia gitu kan. Babel, Asyur, Romawi gitu kan. Terus Tuhan Yesus ini barusan bangkit. Kita kalau lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan cuma kebangkitan yang biasa. Ada tubuh kemuliaan yang Tuhan Yesus pakai. Makanya di jalan Emmaus, saat Tuhan Yesus barusan ngobrol sama dua orang murid yang kebingungan, yang kalut. Saat mereka akhirnya mengerti bahwa itu Tuhan Yesus langsung tiba-tiba hilang. Itu tubuh kemuliaan, gak lekang sama jarak dan waktu. Bukan lagunya Krispati ya. Dirimu di hatiku gitu kan. Bukan. Tuhan Yesus tuh tubuh kemuliaannya sudah gak lekang oleh waktu. Dan itu tubuh kemuliaan yang akan kita pakai nanti. Saat kita diangkat oleh Tuhan. Nah karena mereka lihat tubuh kemuliaannya Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Mereka mulai mikir begini. Wah ini bisa ini ngalahin Romawi ini. Kita udah punya superhero gitu kan. Udah ada Thor di sisi kita gitu kan. Tinggal hajar tok selesai ini. Sehingga akhirnya mereka tanyakan adalah sesuatu yang fisik. Kapan Tuhan kita harus memulihkan kerajaan ini? Kapan Tuhan kau memulihkan kerajaan Israel? Perenungannya begini Bapak Ibu Saudara. Di hari-hari ini, apa yang jadi doa kita kepada Tuhan? Sesuatu yang bermuatan kekal, atau sesuatu yang gak jauh beda sama para murid? Saat kita merenungkan soal ayat ini, soal ayat 6 ini, kita akhirnya mendapatkan sebuah rema begini Bapak Ibu Saudara. Kematian, kebangkitan tanpa kenaikan hanya akan menghasilkan kesombongan dan segala sesuatu yang berhubungan sama fisik. Kalau Tuhan Yesus hanya bangkit saja tidak naik ke sorga, mereka akhirnya nggak akan ngerti bahwa kerajaan yang mereka layani adalah kerajaan yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan sorga. Sehingga maknanya, boleh next. Ini sebelum kita masuk ke maknanya Bapak Ibu Saudara. Para murid ini kemungkinan besar juga mengutip dua ayat gitu ya di perjanjian lama. Karena mereka juga diajar oleh Tuhan Yesus. Di Yesaya 1 ayat 26, ayatnya bilang begini Bapak Ibu Saudara. Di Yesaya 1 ayat 26, mungkin Bapak Ibu Saudara boleh ikut buka Alkitab, tapi saya sudah punya catatannya gitu ya. Yesaya 1 ayat 26 itu bilang begini. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Ini janji Tuhan kepada Israel. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Oh bentar lagi hakim kita akan dikembalikan. Daniel 7 ayat 27 mengatakan seperti ini. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dan kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh pada mereka. Jadi mereka mulai mikir begini, oh ini waktunya nubuatan ini terjadi. Masalahnya yang diomongin di sini bukan kerajaan yang fisik. Bukan kerajaan yang ada di dunia. Harapan mereka akan kerajaan fisik ini membuat akhirnya mereka gak lihat Tuhan Yesus yang sebenarnya itu mau ngomongin apa dan apa misinya di dunia. Nah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita gak jauh beda sama orang Yahudi. Kita gak jauh beda sama para murid yang mulai mikirin, Tuhan bukankah ini saat yang tepat untuk memulihkan kerajaan diri kita. Bukankah Tuhan, kapan kau memulihkan finansialku gitu ya? Tuhan, kapan kau memulihkan keadaan diriku? Betapa mudahnya gereja di zaman sekarang, bahkan dari segala zaman gitu ya, menggantungkan segala sesuatu sama hal yang fisik, sama hal yang eksternal, sama hal yang di luar Tuhan. Yang muatannya gak kekal. Karena itu saya punya maknanya begini Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ini punya makna seperti ini. Next. Yang kiri adalah
apa yang Tuhan inginkan, yang kanan adalah apa yang murid-murid inginkan. Tuhan Yesus tuh selalu menginginkan keselamatan jiwa. Tuhan Yesus selalu lihat jiwa lebih penting daripada segala hal yang fisik. Namun murid-murid selalu mengincar kesembuhan fisik. Makanya ada banyak orang-orang yang datang sama Tuhan minta Tuhan sembuhkan dulu. Tapi yang Tuhan datang selalu Tuhan ngapain? Pengampunan dosa dulu. Karena masalah utama dalam dunia ini bukan masalah finansial, bukan masalah keluarga, bukan masalah pendidikan, bukan masalah sosial. Masalah utama di dunia ini adalah dosa. Masalah utama di dunia ini adalah kita tidak bisa masuk kerajaan Allah dan hidup kita sia-sia karena dosa. Dan itu selalu yang diincar Tuhan pertama kali, yaitu pengampunan dosa. Tapi murid-murid selalu mengincar mujizat, kita selalu mengincar mujizat, lebih daripada pengampunan dosa. Dan yang terakhir, Tuhan itu selalu mengincar kerajaan sorga. Tuhan itu mengarahkan kita semua untuk melihat sesuatu yang kekal di atas sana. Dunia yang akan datang, yaitu kerajaan sorga. Sedangkan yang kita lihat adalah dunia yang kita tinggal di sekarang. Tapi kan nggak apa-apa kan kita sekarang tinggal di dunia. Iya betul. Namun perlahan namun pasti Roh Kudus dalam diri kita tuh selalu ngingetin kepada segala sesuatu yang kekal. Begitu. Jadi perenungannya Bapak Ibu Saudara seperti ini. Boleh next? Makna dari kenaikan itu apa? Di ayat 6. Maknanya itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kerajaannya Tuhan Yesus itu bukan di bumi namun di sorga. Dan karena kerajaannya di sorga, maka tempat tujuan kita tuh udah jelas yaitu sorga. Begitu. Berlakulah seperti orang kerajaan sorga. Sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu Saudara lihat ada orang-orang Kristen yang depresi. Saya juga pernah kena depresi Bapak Ibu Saudara. Itu sebenarnya orang-orang yang tidak mengerti bahwa tujuan utama hidup kita itu adalah kerajaan sorga. Mulai sebarkan berita Injil ini. Karena kenaikan Kristus itu adalah sebuah makna signifikannya adalah gini Bapak Ibu Saudara. Dia sedang menyiapkan tempat kita di atas nanti. Dan karena menyiapkan itu, maka kita gak perlu lagi mikirin segala sesuatu yang di dunia ini. Tapi kan kita masih hidup di dunia. Saat kita memikirkan sesuatu yang ada di dunia yang akan datang, maka segala kebutuhan kita di dunia yang sekarang pasti akan dicukupi. Betul? Ada ayat terkenal ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Incar dulu dunia yang akan datang. Maka dunia yang kita hidupi sekarang pasti akan dicukupkan. Karena nanti kalau Bapak Saudara baca perikopnya itu ngomongin soal segala hal yang fisik. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Tapi Tuhan Yesus bilang, agak nyambung sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya baru ditambahin. Dan semua yang ditambahin itu apa? Ya fisik. Makanan kita dan sebagainya. Saya percaya Bapak Saudara, setiap orang yang ikut Tuhan Yesus gak akan pernah kekurangan. Malah akan selalu berbagi. Amin ya? Amin. Kita lanjut ke ayat ke-7. Ayat ke-7 saya gabung sama ayat ke-6 karena ada konklusinya, ada hubungannya. Ayat ke-7 bilang begini, jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Dan yang ditetapkan sendiri Bapa sendiri menurut kuasanya. Lihat di sini baik-baik Bapak Saudara yang saya tandain kuning. Tuhan Yesus tidak menentang pertanyaan mereka soal pemulihan kerajaan Israel. Tapi yang Tuhan Yesus tentang adalah saat mereka tanya, pada masa ini. Karena Tuhan Yesus bilangnya, jawabnya itu begini. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi yang Tuhan incar itu bukan pertanyaan soal kapan Tuhan pemulihan kerajaan Israel. Tapi saat para murid mulai tanya, bukankah pada masa ini waktu yang tepat? Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, ini Injil waktu, the Gospel of Time. Bahwa Tuhan itu selalu menentang, kalau nanti kita akan baca di seluruh ayat Alkitab, Tuhan itu selalu menentang pertanyaan soal waktu. Karena waktu adalah otoritasnya dia. Nah saya baru nemu ini tuh waktu bikin khotbah ini, ternyata pertanyaan atau mengajari Tuhan soal waktu, itu sebenarnya pertanyaan yang lancang. Karena lihat yang Tuhan tegur, kamu gak perlu tahu masa dan waktunya. Gak ada pembukaan di sini. Gak ada omongan awal yang ditutupi dengan kebahagiaan atau senyum, enggak. Tuhan Yesus langsung bilang, kamu gak perlu tahu masa dan waktunya. Karena masa dan waktu itu ditetapkan Bapa. Saya tadi pakai sebuah perumpamaan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada acara gitu ya, tadi saya pakai, semua di sini hadir di Natal di Mahameru? Hadir? Atau nggak usah deh, kita Natal di Neo pasti semuanya hadir ya. Ada yang tahu si acaranya siapa? Duh, udah tahu ya? Ya, si acaranya saya gitu ya. Kalau yang Mahameru si acaranya siapa? Ini Bapak Gembala si acaranya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, yang datang sebagai jemaat, nggak tahu si acaranya dan nggak tahu randonnya itu boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya? Terus kalau kita tanya sama si acaranya gitu, apalagi Natal Nasional kemarin isinya gembala-gembala,
se-Indonesia kan itu GGP se-Indonesia. Terus tiba-tiba ada jemaat datang gitu ya. Misalnya saya jemaat terus tanya sama Bapak Gembala, saya ini jemaat kok nggak dikasih randon sih Pak. Terus si acaranya tiba-tiba marah gitu. Loh kamu nggak perlu tahu randonnya, boleh nggak bilang begitu? Loh kenapa kita nggak lakuin hal yang sama Tuhan? Loh bukankah Tuhan itu adalah sutradara yang terbaik yang pernah ada di dunia? Ini perumpamaan yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita selalu minta randon sama Tuhan? Tuhan, bukankah ini waktu yang tepat untuk memberkati saya? Ini udah nggak cukup loh keluarga saya naik motor ini Tuhan. Bukankah waktunya ini naik mobil nih Tuhan? Itu sama aja kayak kita minta susunan acara sama Tuhan. Betul ya? Nah, ini mulai ada yang senyum ini. Oh iya ya. Kita loh nggak pernah minta susunan acara ke Pak Gem. Loh tahu sendiri kan kalau acaranya pasti aman, betul ya? Kayak kita tuh percaya aja acaranya pasti aman, betul ya? Lah kalau Tuhan yang pegang randon hidup kita, bukankah acara kita pasti aman? Ada amin? Jadi gak usah minta randon itu Bapak Ibu. Karena ada ayatnya. Boleh next? Saya rangkum cuma 3 ayat. Karena pertanyaan kapan Tuhan ini pertanyaan yang Tuhan akhirnya selalu tentang, selalu bilang, sudahlah gak usah tanya soal ini. Begini, 1 Tesalonika 5 ayat 1-2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu apa? Dituliskan. Gak perlu dituliskan. Rasul Paulus itu bilang begitu. Kamu gak perlu tahu masa dan waktunya. Gitu. Terus di Matius 24 ayat 36 ini ayat merah. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong sama para murid-murid. Tetapi tentang hari dan saat itu, yaitu akhir zaman, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Terakhir. Di Ulangan 29 dan 29. Kita baca sama-sama ya di depan ya. 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan. Hal-hal yang disingkapkan bagi kita. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, ada yang di sini pernah ingat ayat-ayat yang kita selalu nangis 10-15 tahun lalu. Terus berapa tahun ke belakang atau berapa minggu ini mungkin. Kita baca ayat itu lagi remanya beda. Pernah ya begitu ya? Lah itu adalah hal yang memang sengaja disingkapkan Tuhan di waktunya Tuhan. Loh kok kita nggak pernah dapat rema itu ya 10 tahun lalu? Ya memang yang disingkapkan Tuhan 10 tahun lalu ya untuk hari itu. Untuk hidup kita 10 tahun lalu. Sehingga hal yang disingkapkan itu memang harusnya disingkapkan. Hal-hal yang tidak perlu disingkapkan ya memang tidak perlu disingkapkan. Perenungan ini penting Bapak Ibu Saudara karena begini. Saat kita mencoba mencari sesuatu yang Tuhan tidak pernah singkapkan sama kita, yang belum saatnya disingkapkan sama kita akan terjebak sama pengetahuan-pengetahuan yang akan membuat iman kita akhirnya goyang. Begitu. Boleh next, ada 3 makna yang saya punya di sini. Bahwa yang pertama, pengetahuan berlebihan itu membuat iman kita itu bertumbuhnya nggak baik. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Saudara boleh lihat di YouTube nanti. Ada banyak hamba Tuhan yang pinternya minta ampun. Doktor. Tapi mencoba untuk mencari segala macam doktrin yang baru katanya. Tapi akhirnya salah kaprah. Akhirnya malah bawa jemaatnya ke dalam aliran-aliran yang berbahaya. Ada salah satu hamba Tuhan besar Bapak Ibu Saudara. Yang akhirnya bilang begini loh. Sekarang. Yesus itu Tuhan kecil. Di bawahnya Bapa. Ini Injil yang benar atau enggak? Ini Injil yang salah. Kenapa? Karena dia begitu kenapa? Karena dia mencoba mencari sebuah pengetahuan yang Tuhan Yesus itu singkapkan. Tritunggal itu, kalau Bapak Ibu tanya sama saya soal Tritunggal, saya bakal menjawab seperti ini. Kalau tanya sama saya soal Tritunggal, saya akan jawab seperti ini. Kita itu kalau ngomongin Tritunggal kayak bawa gayung ke laut terus mau nguras laut. Pas dikuras gayungnya bocor. Bisa berarti? Nggak bisa. Kenapa? Karena Tritunggal itu adalah sesuatu yang harusnya cuma kita imani. Tidak perlu kita selidiki. Mentok pasti ngomongin soal Tritunggal itu. Sama halnya dengan omongan soal malaikat. Alkitab cuma buka malaikat itu cuma ada malaikat Gabriel, Mikael, penghulu malaikat, Abisos, Serafim, Kerubim. Di luar itu, ya Alkitab bungkam. Kenapa? Karena daging kita ini lemah saat kita tahu hal-hal seperti itu.
Kita nanti mulai carinya itu, bukan cari Yesus, betul nggak? Betul ya? Karena itu pengetahuan yang berlebihan itu berbahaya buat iman. Dan Tuhan itu bilang, sudahlah, yang disingkapkan itu buat kamu. Yang tidak disingkapkan itu buat Bapa. Nanti bakal disingkapkan. Saya baca sebuah buku Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah perkataan bagus di buku itu sebelum kita akan lanjut ke ayat 8 begini. Kalau setiap tokoh di Alkitab dikasih rundown, dikasih susunan acara hidupnya sama Tuhan sejak awal, apakah mereka akan tetap mempunyai akhir yang sama? Coba kita bayangkan, yang paling banyak dicatat di Alkitab itu satu tokoh di Perjanjian Lama, namanya Raja Daud, 66 pasal dicatat soal Daud. Kalau Daud tahu susunan acara hidupnya, saya yakin Daud bakal lari dari Tuhan. Waktu dia baca awalnya, oh saya bakal diurapi. Oh saya bakal ngalahin Goliat. Tapi habis ngalahin Goliat ada yang tahu rundown setelahnya? Dia ditombak 2 kali sama Saul. Yang satu pas Saul lagi bangun terus mimpi ditombak dia. Yang kedua dia bisa, kalau bahasa Ibrania, dilesi sama Daud. Langsung sejak saat itu dia lari dari istananya. Dan dia kehilangan 5 hal. Dia kehilangan posisi dan jabatannya sebagai kepala pasukan. Dia kehilangan istrinya si Mikal, anaknya Saul. Dia kehilangan Samuel, dia kehilangan Yonatan sahabatnya, dan dia akhirnya kehilangan harga dirinya. Bapak Gembala sempat ngomongin di sini, Mazmur 34 ayat 1. Saat itu Daud harus datang ke tanah Gad. Ada yang ingat Gad itu rumahnya siapa? Rumahnya Goliat. Daud sampai harus lari ke Gad, terus ngapain? Pura-pura jadi orang gila. Di pintu gerbang dia gores-gores tangannya di pintu gerbang. Terus dia teteskan liurnya, sehingga orang-orang Gad ini bilang, bukankah ini Daud yang ngalahin Goliat? Makanya di Mazmur 34, tulisan atasnya bilang begini, inilah Mazmur Daud yang dia katakan saat dia berpura-pura jadi orang tidak waras di Gad. Dia kehilangan semuanya. Saya tanya, kalau kita jadi Daud, terus lihat susunan acaranya, kok ngene? Randonku Tuhan, besok diganti. Betul ya? Kalau kita lihat hidup kita ke belakang, kalau kita lihat randonnya, kita mau nggak sampai sekarang tetap di gereja? Pasti pikir-pikir, loh kok jatuh duluan Tuhan? Kok, loh gak bisa diganti Tuhan? Makanya kekristenan itu bukan lari 10 km, Bapak Ibu Saudara. Tapi jalan satu langkah dengan Tuhan. Walk by faith. Jalan satu. Dan setiap jalan, setiap langkah yang kita ambil itu selalu ada Tuhan di sebelah kita. Itu yang penting daripada kita ngelihat ke depan. Terus akhirnya ngomong sama Tuhan, gantiin tak Tuhan? Siapa yang lebih baik dalam menulis itu semua? Tuhan. Begitu. Yang kedua maknanya, Roh Kudus akan memberikan pengetahuan yang cukup untuk menjalani hidup. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Yohanes 16 ayat 13. Di situ Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal yang akan datang. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus sudah memberikan hal yang cukup di makna yang ketiga. Soal apa yang perlu kita lakukan. Udahlah nggak usah tahu susunan acaranya. Cukup jalankan aja perintah Tuhan. Kita tahu atau nggak susunan acaranya itu nggak penting. Yang penting kita taat sama Tuhan. Karena setiap susunan acara itu lebih enak kalau kita disurprise sama Tuhan. Betul ya? Kalau kita udah lihatnya kan kita masih nunggu. Kalau di Natal gitu ya, terus kita lihat susunan acaranya penampilan tamborin. Oh habis ini penampilan tamborin. Tapi kalau kita nggak tahu susunan acaranya kan lebih enak Bapak Ibu. Tamborin tiba-tiba masuk, tuh kan pakai lampu-lampu. Wah. Apik tamborin ini. Begitu juga hidup kita. Jadi mau tahu susunan acara hidup kita atau enggak? Enggak perlu ya. Sama-sama katakan, enggak perlu. Itu butuh iman Bapak Ibu Saudara. Oke, kita masuk ke ayat 8. Next. Untuk ayat 8 perenungannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Saya enggak akan panjang-panjang soal ayat 8 karena saya akan panjangnya di ayat 9. Cuma begini Bapak Ibu Saudara. Ayat 8 ini adalah fondasi utama dari Kisah Para Rasul, bahkan fondasi utama bagi gereja untuk bergerak sampai detik ini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Simple, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan perintah kalau pakai bahasa Yunani, ini adalah kalimat indikatif. Indikatif itu kalimat yang akan pakai bahasa Inggris saja. Indikatif itu grammarnya namanya present tense. Present tense itu ngomongin soal hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, setiap hari, berulang-ulang. Begitu.
Nah kalau dalam grammar Yunani ini namanya indikatif, bukan imperatif. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saat kita berpikir bahwa ayat ini ngomongin seperti ini, kamu harus jadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, itu imperatif karena ada perintah di situ. Tapi di sini adalah pernyataan, ada indikatif yang berarti begini. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan langsung jadi saksi dan kita akan terima kuasa. Sehingga kalau kita sampai detik ini belum jadi saksi dan belum terima kuasa, berarti kita belum terima. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa menyimpulkan langsung ya. Gitu. Coba lihat hidup kita sekarang. Apakah kita udah jadi saksi? Apakah kita udah terima kuasa? Di dalam kuasa itu ada karunia-karunia. Nah, kalau kita belum melakukan itu, kita belum jadi saksi, maka sebenarnya Roh Kudus belum turun atas kita. Karena ini adalah pernyataan dari Tuhan. Kamu akan terima kuasa dan jadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Udah, titik. Ini bukan perintah, ini bukan syarat, bukan obat ya. Bu, dianjurkan minum obat ini 3 kali sehari. Terus kita makan, sekali makan langsung 3. Kan 3 kali sehari, gak perlu lagi minum sore sama siang gitu. Bukan seperti itu. Ini pernyataan. Gitu. Kamu akan capek kalau kamu lari. Nah itu pernyataan, pasti. Nah ini sama. Ini pertanyaan buat diri kita. Apakah hari-hari ini atau sepanjang hidup kita ini kita jadi orang yang jadi berkat, jadi orang yang jadi saksi, atau jadi orang yang malah menyembunyikan bahkan memalukan nama Tuhan. Hal simpelnya itu seperti ini Bapak Ibu. Saya tadi udah kasih contoh begini. Kalau kita datang, orang-orang itu pada senyum sama kita atau pada ngomong, wah kan Gerald datang kan utang nih. Gitu. Saya tadi kasih contoh begini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara saat kita datang ya, kita udah jemaat lama gitu kan, perpuluhan lancar, gitu kan, pendoa di gereja atau bahkan WL di gereja, angkat tangannya tinggi banget gitu kan. Tapi di masyarakat atau di teman-teman kita, di kantor kita, gitu kan, sebelum kita datang dari jauh aja udah denger motornya. Wah, iki Vario Geral lagi. Beatnya Geral lagi. Dilontang, kok langsung ngomong, aku gak nggak duit parkir nyile dompet lah. Datang set, bener. Aku gak nggak dompet rek, bayar no parkir gue kan. 20 tahun Geral, kamu gak pernah bawa dompet kalau ketemu kita gitu. Ada yang pernah keluar begitu? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya. Kita tuh jadi saksi loh di dunia ini. Saksinya siapa? Nih, saksinya Kristus. Bukan berarti Tuhan Yesus tuh gak pernah pinjam uang. Tuhan Yesus itu raja kerajaan sorga. Bukan uang yang jadi incerannya. Namun begini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita jadi batu sandungan. Udah, itu aja. Jadi saksi itu benar-benar jadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Kita lihat maknanya, boleh next? Maknanya sederhana. Semua yang dipenuhi Roh Kudus adalah semua yang menjadi saksi Kristus. Begitu juga kalimat negatifnya. Semua yang bukan saksi Kristus adalah semua orang yang belum terima Roh Kudus. Ini pertanyaan refleksi buat kita. Sudah terima Roh Kudus belum? Mulai lihat hidup kita masing-masing, termasuk saya juga. Udah jadi saksi belum? Orang lain kalau ketemu saya senyum gak ya? Atau malah bicarain saya di belakang? Itu refleksinya. Simpel ya ayat 8, kita masuk ayat 9. Ekspres Bapak Ibu Saudara, karena di ayat 9 saya bakal ngomongin cukup panjang. Dan sesudah ia mengatakan demikian, maka terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ada 2 hal yang saya kuningkan dan 2 itu yang jadi poin kita di ayat 9. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus disaksikan oleh para murid saat dia terangkat ke sorga? Karena begini Bapak Ibu Saudara. Dalam 3 fase kehidupan Tuhan Yesus yang paling penting yaitu kematian, kebangkitan, kenaikan. Kematian disaksikan oleh banyak orang, betul ya? Kenapa? Ada yang tahu? Supaya banyak mengkonfirmasi kalau dia benar-benar mati. Tuhan Yesus harus mati Bapak Ibu Saudara. Sehingga klaim-klaim yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus digantikan, diserupakan dan sebagainya itu udah salah kaprah. Banyak penulis-penulis sejarah di zaman itu, saya bisa sebutin banyak nama. Salah satunya penulis Yahudi yang netral, yang gak memihak sama kekristenan namanya Flavius Josephus, mengatakan bahwa mayatnya diturunkan dari gantungan, dari tiang salib. Yang artinya Tuhan Yesus benar-benar mati. Lalu fase kedua yaitu kebangkitan. Disaksikan gak? Disaksikan? Kebangkitan Tuhan Yesus secara langsung itu sebenarnya tersembunyi Bapak Saudara. Gak ada catatan Alkitab yang mengatakan bahwa murid-murid melihat kebangkitannya dari kubur. Betul ya?
Tapi murid-murid hanya menyaksikan bahwa Tuhan Yesus yang harusnya mati, tiba-tiba mulai jalan-jalan. Loh, bangkit ini. Lah soal kenaikan, kenapa harus disaksikan? Karena ini penting Bapak Ibu Saudara. Begini, saat kenaikan tidak disaksikan, terus tiba-tiba orang-orang menyaksikan, misal Tuhan Yesus tiba-tiba naik ke sorga, terus hanya 1 atau 2 murid yang lihat, bukan 500 atau 120 orang. Maka kesaksian mereka akan dianggap kalau orang-orang zaman sekarang Gen Z tuh bilang, halu. Paling langsung ditempelin tangan mungkin. Kan gak apa-apa. Gak ono wong naik ke surga itu bro. Betul ya? Karena itu kenaikannya harus disaksikan para murid. Di tempat yang terbuka, di siang bolong, semua orang lagi fokus, gak ada yang lagi main HP, gak ada yang lagi, gak ada yang lagi nonton Netflix. Nonton Netflix gini, oh naik dia, oke. Gak. Semua orang sedang terpaku menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Bahkan salah satu komentari Matthew Henry bilang begini, kemungkinan besar Tuhan Yesus tuh naik ke sorga pelan-pelan untuk semakin menegaskan kepada para murid bahwa dia beneran naik ke sorga. Apa signifikansinya buat kita? Boleh next? Signifikansinya begini Bapak Saudara. Kenaikan Tuhan Yesus ke atas sorga itu adalah sebuah nubuat yang sudah dikatakan sama Tuhan Yesus jauh saat dia hidup. Yohanes 6 mengatakan seperti ini. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ada konfirmasi soal nubuatan saat Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke sorga. Dia sedang mengatakan dia sedang melakukan apa yang sudah dia katakan sejak lama. Makanya kenaikan ini punya signifikasi penting setelah kebangkitan. Karena melahirkan kesimpulan penting. Kesimpulan pentingnya begini, ada satu orang yang juga dibangkitkan di zaman itu, bareng-bareng sama Tuhan Yesus, bahkan bukan cuma satu orang, ada banyak orang. Gitu. Cuma yang paling terkenal itu adalah depannya L. Lazarus. Bangkit kan? Dari kematian, malah lebih lama daripada Tuhan matinya. 4 hari loh Lazarus mati. Udah busuk, udah dikubur. Makanya kenaikan Tuhan Yesus itu sama pentingnya dengan kebangkitan dan kebangkitan. Karena kalau Tuhan Yesus nggak naik, Tuhan Yesus setara sama Lazarus. Podo ae mbek Lazarus kok. Bukan Mesias itu. Makanya dia harus menunjukkan bahwa dia naik ke sorga di depan para murid untuk menggenapkan Injil. Kematiannya membuat kita akhirnya mengerti bahwa kita, segala dosa kita, akhirnya ditanggung sama dia. Hidup kita akhirnya diampuni sama dia. Penebusannya mengatakan bahwa kita sudah diselesaikan. Hidup kita sudah ditebus. Kebangkitannya itu menunjukkan bahwa kita punya pengharapan dalam Kristus. Dan kenaikannya menunjukkan bahwa kita sudah punya tempat tujuan saat kita mati. Itu Injil yang lengkap. Dan dari 3 ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bisa lihat Alkitab kita masing-masing karena nggak ada di PowerPoint ya. Kita buka dulu Yesaya 53. Saya akan tungguin Bapak Ibu Saudara karena ternyata saya ekspres gitu ya, sehingga masih lama waktunya. Yesaya 53 ayat 5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa simak. Ini adalah satu perikop yang menjelaskan soal bagaimana Tuhan Yesus akan mati dan Tuhan Yesus akan bangkit. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Ayat 10-nya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Di mana kebangkitannya? Di sini Bapak Ibu Saudara. Ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Pertanyaannya begini. Yesaya ini nulisnya berapa tahun sebelum Tuhan Yesus akhirnya melakukan itu semua? 600 tahun Bapak Ibu Saudara. 600 tahun sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, Yesaya sudah nulis. Dan di Daniel 7, itu ada omongan soal bagaimana Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sedang melakukan semua yang sudah difirmankan. Sehingga dia, sang firman, menetapkan, melakukan apa yang sudah difirmankan. Ini Injil Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Apa signifikansinya? Mengapa harus disaksikan oleh para murid? Boleh next lagi? Karena begini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kenaikan harus disaksikan karena para murid harus mengerti kerajaan tempat Yesus Kristus bertahta adalah kerajaan sorga. Ini adalah jawaban penting dari pertanyaan mereka di ayat 6 tadi.
Ingat ayat 6 tadi mereka tanya soal apa? Kapan kerajaan Israel pulih? Tuhan Yesus malah naik ke sorga. Terus mereka lihatin. Akhirnya mereka punya kesimpulan sederhana. Oh, Tuhan, sorry, bukan kerajaan Israel ternyata. Kita mengabdi kepada kerajaan Allah. Dapat pelajarannya Bapak Saudara? Jadi mereka bukan lagi mikirin kerajaan Israel. Jadi Tuhan langsung jawab dengan aksi. Bukan Israel yang sedang aku mau pulihkan. Lihat, aku mau naik kemana ini? Naik kerajaan surga. Sampai hilang ditutup awan. Akhirnya mereka mulai lihat. Oh, bukan Israel ternyata. Bro, kudu Israel bro. Kerajaan surga. Yang kedua, kenaikan harus disaksikan agar para murid mengerti bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa untuk naik ke surga. Karena Tuhan Yesus naik ke sorga gak ada embel-embel lain Bapak Ibu Saudara. Ada 2 orang yang naik ke sorga di Alkitab ya, Elia sama Henok. Dua-duanya punya embel-embel. Elia naik sama kereta berapi. Ada bantuan dari sorga, betul ya? Henok tertulis langsung di Alkitab dia diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus punya kehendaknya sendiri. Sehingga Alkitab mencatat dia terangkat ke sorga. Seolah-olah dia sendiri yang memang punya niat untuk naik ke sorga. Ada kuasa di dalam situ. Sama seperti kuasa atas nyawanya. Gak ada orang mati selain Tuhan Yesus yang Alkitab mencatat dan ia menyerahkan nyawanya. Itu frasa yang mulia. Kenapa? Dia sendiri yang punya nyawanya. Ada yang di sini yang punya nyawanya? Ada di sini yang tahu kapan dia mati? Ada? Boleh angkat tangan? Saya mati di tanggal sekian, jam sekian, Pak, gitu. Ada? Gak ada ya? Berarti nyawa kita bukan punya kita ya? Setuju ya? Nyawa kita punya siapa? Punya Tuhan. Khusus Tuhan Yesus saja, Alkitab mencatat dan ia menyerahkan nyawanya. Berarti nyawa Tuhan Yesus milik siapa? Tuhan Yesus sendiri. Hanya dia yang berkuasa atas nyawanya sendiri. Begitu juga dengan kenaikannya ke surga. Hanya dia yang punya kuasa untuk, ya udah ini takutku naik. Lihatin aja. Terakhir, maknanya apa? Maknanya kenaikan Yesus harus disaksikan agar para murid menunggu Roh Kudus yang dijanjikan setelah Yesus Kristus naik ke atas surga. Roh Kudus dijanjikan saat Tuhan Yesus pergi. Jadi saat Tuhan Yesus naik ke surga dan akhirnya pergi, mereka akhirnya ngerti. Waktunya nunggu Roh Kudus. Next, poin selanjutnya. Nah ini, mungkin akan sedikit membosankan di sini karena pertanyaannya kayak terasa nggak penting gitu ya. Mengapa ada awan? Gitu. Kita baca ya, Kisah Para Rasul 1 tadi ayat 9. Ada kata penting di situ yang harus kita bahas hari ini Bapak Ibu Saudara supaya kita ngerti signifikansinya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. Jadi saat Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh para murid, sampai di atas atmosfer dia mulai ditutup sama awan. Terus saya mau bahas apa sih di awan ini? Semua di sini tahu awan ya? Tahu awan ya? Sebenarnya awan itu ngomongin sesuatu yang penting loh di perjanjian lama. Boleh next? Saya kumpulkan ada 3 ayat penting yang akan kita bahas soal awan. Dan ini gak lama Bapak Saudara, karena begini. Mazmur 104 ayat 3. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai apa? Kendaraan. Bisa dibayangkan? Ternyata awan-awan yang menutup Tuhan Yesus tadi, itu memang kendaraannya Tuhan Yesus. Lagi, di Ulangan 4 ayat 11. Ini ngomongin soal Musa ya, dan bangsa Israel yang mulai melihat gunung Horeb gitu ya. Dan lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11 kita boleh baca sama-sama Bapak Saudara. Karena ini akan menjelaskan apa arti awan itu. 2, 3. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah apa? Awan memenuhi rumah Tuhan sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena apa? Awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi awan sejak awal di perjanjian lama itu ngomongin soal kehadiran Tuhan. Dan awan yang melambangkan kehadiran Tuhan itu menjadi awan yang menutupi Tuhan. Saat dia akhirnya hilang dari pandangan para murid. Apa signifikansinya? Boleh next? Signifikansinya sederhana Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita masuk ke signifikansi soal awan, saya akan kasih sebuah fun fact gitu ya. Kelihatan petanya Bapak Ibu Saudara. Ini peta Yerusalem. Saya akan ngomongin sedikit soal ini karena sebelum kita akhirnya bahas kenapa Tuhan Yesus harus tutupi awan dan sebagainya, kita akan bahas soal peta penting ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus naik di sorga, naik ke atas sorga, itu dari puncak gunung Zaitun. Bukit Zaitun, maaf, bukan gunung ya. Mount of Olives itu artinya Bukit Zaitun. Kelihatan semua ya, di pojok sana. Itu ada di luarnya Yerusalem. Makanya saat para murid mulai kembali dari Bukit Zaitun untuk berdoa, seperjalanan sahabat. Jadi sebentar doang masuk ke Yerusalem. Ini Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Nah, di puncak gunung itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dekat situ, nah ternyata lerengnya. Nah, yang sering naik gunung ini ngerti ya, lereng itu apa? Bawahnya gunung, lembahnya. Di lerengnya ada apa?
Getsemani. Ini fun fact penting yang harus saya sampaikan karena begini Bapak Saudara. Di Getsemani tempat dia akhirnya ditangkap dan direndahkan pertama kalinya. Itu ada di lerengnya. Dia naik ke sorga di puncak Bukit Zaitun yang adalah bukit yang merupakan puncak dari lereng Getsemani. Maksudnya apa? Tuhan bisa nggak sih milih gunung lain, milih bukit lain selain Bukit Zaitun? Bisa ya? Dia mungkin naik di Gunung Ararat gitu ya, atau Semeru gitu kan. So aku tak naik deh, ayo kumpul ke Semeru gitu kan, jauh murid-murid jalan ke Semeru. Ke Lawu gitu mungkin kan, atau Kerinci lagi ditutup sekarang kan. Tapi kenapa Tuhan memilih Bukit Zaitun? Sebenarnya simpel Bapak Saudara. Makanya tadi kan saya bilang, Tuhan itu sutradara terbaik yang pernah ada di dunia. Begini, di tempat dia direndahkan, di lerengnya, di tempat itu juga di puncaknya dia naik ke atas surga. Yang dapat pesan ini bakal senyum-senyum sendiri. Kenapa? Bahkan soal tempat pun Tuhan itu menetapkan dengan baik. Tempat dia direndahkan sama tempat dia naik ke surga, tempat dia ditinggikan akhirnya, itu persis sama. Bedanya yang satu di lereng, yang satu di puncak. Sehingga akhirnya kita dapat signifikansi begini. Kenaikan Tuhan itu sangat penting bahkan untuk Tuhan Yesus sendiri karena dia juga milih tempatnya loh. Di tempat yang sama dia direndahkan, di tempat itu juga akhirnya dia ditinggikan. Lalu tadi kita kembali ke awan dan harus disaksikan. Kenapa Tuhan Yesus harus disaksikan? Kenapa Tuhan Yesus harus masuk tutup sama awan-awan? Karena begini Bapak Saudara, boleh next? Jawabannya ternyata ada di Daniel 7 ayat 13. Bahwa seseorang seperti anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang dengan awan-awan dari langit dan datang kepada yang lanjut usianya dan mereka membawanya dalam awan ketika datang di hadapannya. Bapak Saudara, ini adalah pesan paling penting yang akan saya bicarakan di hari ini bahwa Yesus naik ke sorga itu kembali kepada Bapaknya. Dia pulang ke rumah, tempat dia berada. Kenapa ini penting untuk dibicarakan? Karena begini, beberapa bulan sebelumnya, ada yang ingat perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang benar-benar menyakitkan hati? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hari itu bahkan dia tidak layak memanggil Bapaknya dengan sebutan Bapa. Dia cuma bisa menyebut Bapa sebagai Allah. Hubungannya terputus, dia terpisah sama Bapa. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa kita semua. Tuhan Yesus akhirnya tidak bisa memanggil Bapa dengan sebutan Bapa. Sepanjang Alkitab, Tuhan Yesus selalu memanggil Bapa dengan sebutan Bapa. Lalu tiba-tiba saat dia di atas kayu salib, seluruh dosa ditimpakan padanya. Dia akhirnya merasakan apa yang kita rasakan, terpisah dari hadirat Bapa. Kalau kita terpisah dari hadirat Bapa itu udah biasa. Tapi Tuhan Yesus dari kekekalan sampai kekekalan tidak pernah sekalipun terpisah dari Bapa. Itu yang paling dia takutkan dalam proses penyaliban. Namun ternyata saat dia udah mengalahkan maut, dia naik ke atas sorga, ternyata dia kembali kepada Bapaknya. Ada reuni yang menyenangkan di sini. Kalau ada orang-orang yang bilang begini, paling Tuhan Yesus meleleh-leleh tok di surga, gak ngapa-ngapain gitu ya. Paling bosen mbak murid-murid gitu kan, pertanyaannya aneh-aneh. Sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus lakukan di surga? Kita akan lihat next, boleh? Apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus lakukan di atas sorga? Sebelum kita masuk ke situ kita akan lihat maknanya. Kristus menunjukkan kerajaan tempat kita mengabdi, yaitu kerajaan sorga. Para murid menyaksikan momen kenaikannya agar mereka semua siap menjadi saksi bagi sang pemilik kerajaan sorga. Dan yang terakhir, awan yang menerima Yesus adalah awan yang sama seperti di perjanjian lama, sehingga Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena di perjanjian lama dia tampil dalam awan, dalam perjanjian baru dia juga tampil dalam awan. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang buat gebrakan-gebrakan baru untuk surprisein kita, enggak. Tuhan Yesus itu Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi kalau Tuhan tolong kita di masa-masa yang lalu, Tuhan akan tolong kita di masa yang sekarang. Itu udah jelas, sudah pasti, enggak akan mungkin dia tinggal. Oh, Tuhan Yesus itu bukan kayak kita. Coba saya tak gudoi titik saya kayak gitu. Enggak pernah kayak gitu. Tahun lalu akan tak tolong, tahun ini enggak tak tolong, saya coba. Enggak, Tuhan Yesus tidak pernah seperti itu. Bayangkan beratus-ratus tahun dia pakai awan untuk menunjukkan bahwa dia datang. Pada akhirnya saat dia datang ke bumi, dia juga pakai awan untuk menunjukkan kedatangannya. Lalu pertanyaan tadi, Tuhan Yesus ngapain sih di surga sekarang? Boleh next? Tuhan Yesus itu jadi pembela dan perantara kita di surga. Kita akan baca ayatnya satu persatu ya, Bapak Saudara ya. Roma 8 ayat 34. 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela bagi kita. Dan untuk perantara 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saya akan kasih perumpamaan sederhana seperti ini. Saya nggak akan berubah dengan perumpamaan tadi pagi gitu ya, yang sudah datang pagi-pagi ya. Puji Tuhan sudah dapat perumpamaan ini 2 kali. Ada yang di sini tahu ambil rapot? Boleh angkat tangan? Saya mau lihat surveinya. Tahu ya ambil rapot ya? Semuanya tahu ya ambil rapot ya? Baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak gitu ya? Tahu ya? Semua merasakan ya deg-degannya ambil rapot saat kita jadi anak maupun jadi orang tua? Kerasa ya deg-degannya ya? Betul ya? Kerasa kayak, wah ini ono opo maneh, ada gebrakan baru apalagi dari anakku gitu ya. Gitu. Saya tuh bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau saya ambil rapot gitu ya. Saya bayangin, makanya ada banyak guru-guru kalau misalnya ada anak SD kelas 4, kelas 5 yang ambil rapot sendiri pasti ditanyai apa? Loh mamanya mana? Papanya mana? Karena kalau anak 5 SD, 4 SD tiba-tiba diomongin sama gurunya, nilaimu udah bagus. Tapi dipertahankan lagi ya. Anak itu, apa sih Bu? Betul ya? Atau ditambahin lagi sama ibunya begini, sama ibu guru atau bapak gurunya. Kamu itu terlalu banyak omong di kelas. Kira-kira ngomong kayak gitu tuh sama walinya atau sama anaknya langsung? Sama walinya ya? Sama orang tuanya, betul ya? Dan sebenarnya yang dilakukan sama Tuhan Yesus untuk kita di sorga itu ya itu. Jadi pembela dan perantara kita. Seperti saat kita ambil rapot, terus gurunya bilang gini sama mama kita atau sama papa kita. Bagi orang tua di sini ngomong sama kita begini, Bu, anaknya lo siswa telatan, bukan teladan, telatan. Anaknya lo telatan, gitu. Sebagai orang tua, ya, yang sadar betul kalau misalnya rumahnya jauh, gitu. Sekolahnya di Surabaya Pusat, rumahnya di Sidoarjo, jauh banget. Sudah berangkat H-1,5 jam tetap kena macet. Apa yang dilakukan oleh para ibu-ibu dan ayah-ayah? Ya memang anaknya telatan Bu, kayak gitu. Pasti diapain? Dibela. Macet soalnya. Ya maaf Bu, macet soalnya. Paling rada tinggi dikit kalau gurunya juga ngomongnya rada tinggi gitu kan. Bu jangan ngawur Bu, anaknya gak males ini, berangkat pagi nih, tapi yang kena macet ya apalagi. Lah perantara itu ngomongin apa sih? Perantara itu ngomongin gini loh. Saat guru kita ngomong sama kita soal terlalu banyak omong di kelas, bertengkar gitu ya, sama anaknya suka bully gitu kan. Anaknya meleran gitu kan, ada yang gitu ya mungkin ya. Saya tuh punya temen gitu, anaknya meleran. Ngomong gak sama anaknya? Kamu loh jangan meleran. Pasti ngomongnya sama siapa? Sama ibunya. Ngomongnya begini mesti. Sama ibunya atau bapaknya, ngomongnya mesti begini. Bu, anaknya nanti tolong ditegur di rumah. Dengarkan ini baik-baik, ini Injil yang paling penting yang akan saya sampaikan hari ini. Di sorga nanti, saat kita berhadapan satu lawan satu dengan Bapa, di tengahnya ada satu orang. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia akan bela semua perkara kita. Dia akan jadi perantara kita dengan Bapa. Saya pernah sharing sama Bapak Gembala. Saya tuh paling takut sama pribadi Bapa dari antara 3 pribadi Tritunggal. Kenapa? Tersembunyi, penuh otoritas, nakutin. Tapi saat saya buat firman ini, terus saya dapat ayat ini, 2 ayat ini, saya tenang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saat maju saat hari ini kita meninggal ya, kita akan terbangun di atas sana kan. Waktu kita terbangun, tiba-tiba langsung ada di depan kita satu orang. Belakangku. Wes gak usah aneh-aneh, gak usah ngomong apa-apa. Siapa yang bilang gitu sama kita? Tuhan Yesus. Aku yang ngomong sama papaku. Dim. Saat Bapak mulai buka semua kitabnya soal perbuatan kita yang penuh dosa, ada di sini yang gak berdosa? Berdosa semuanya ya? Kita adalah orang-orang yang penuh dosa. Kita adalah orang-orang jahat yang akhirnya diselamatkan Tuhan. Makanya dalam Injil loh Ibu Saudara, di dalam Injil gak ada orang baik, gak ada orang jahat. Di dalam Injil yang ada orang mati yang hidup kembali. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Di dalam Injil semua orang berdosa, semua orang jahat, semua orang gak ada yang baik. Kalau dunia bilang ada orang baik sama orang jahat, gak ada. Di dalam Injil semua orang adalah semua orang mati. Dan semua orang yang percaya Yesus akan diberikan kehidupan. Kehidupan itu diberikan sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Sehingga saat ada orang yang bilang begini, saya gak benar. Hidup saya gak baik. Dengarkan ini baik-baik. Kebenaran Tuhan Yesus yang akan membuat kamu dibenarkan.
Saya nggak kudus, kekudusannya Tuhan Yesus yang akan buat kita dikuduskan. Makanya Kristen itu pasif. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak tergantung sama performa kita, tapi tergantung sama performa Tuhan Yesus. Karyanya udah cukup untuk membuat kita diselamatkan. Makanya keselamatan itu karena kasih karunia melalui iman, dan iman menghasilkan perbuatan. Udah gak lebih gak kurang. Sehingga saat dia jadi pembela dan perantara kita bisa tenang gak sih nanti di sorga? Saya bayangin ini terakhir, saya sebelum saya masuk ke ayat 10 dan 11, saya bayangin ini gini Bapak Saudara, saat nanti saya mati, gitu kan? Ada di sini yang pernah merantau, datang ke tempat baru. Yang di sini anak rantau boleh angkat tangan, saya mau lihat. Oh, ada anak rantau ya. Pertama kali datang di tempat baru, kalau pakai bahasa Swedia itu koako Bapak Ibu Saudara. Tahu ya koako ya? Gitu ya, kayak kalau pakai peribahasa Finlandia Selatan itu kayak kebo ketulup, bener ya? Tahu ya kebo ketulup? Bapak Ibu Saudara pernah nulup kebo? Gitu kan, dia cuma itu kan. Bingung iki, punya siapa gua di sini gitu kan. Gak ada siapa-siapa yang kita kenal, betul ya? Dengarkan ini baik-baik, tapi saat Bapak Ibu Saudara ke surga nanti, Bapak Ibu Saudara nggak perlu cari orang lagi. Nanti ada satu orang yang akan datang sama Ibu Saudara. Dia bilang gini. Dan kita akan langsung lari-lari kecil sama dia. Mungkin di sana ada tahta Bapa yang maha tinggi, kita nggak bisa lihat ya. Saking kudusnya, saking mewahnya. Waduh, ketemu Bapa, kita udah mulai ketakutan gitu kan. Kalau yang pertama kali datang ke Surabaya, kota isek gede nih gitu kan. Di surga juga sama, kita lihat segala sesuatu benar-benar mewah, ada Bapa di atas sana. Kelihatan malaikat mulai turun naik. Saya nggak bisa gambarin surga itu seperti apa. Saya cuma bisa gambarin pakai otak saya yang kecil itu seperti itu. Tapi tiba-tiba ada pribadi yang saya kenal baik di sana. Bilang gini. Terus saya mulai lari-lari kecil sama dia sambil senyum. Kenapa? Saya kenal dia. Saya nggak pernah lihat dia, tapi saya kenal dia. Saya kenal senyumnya. Saya kenal tangannya berlobang. Saya kenal dia pakai mahkota duri mungkin. Untuk nunjukin bahwa itu adalah dia. Kita nggak perlu sebut namanya. Kita tahu dia siapa. Tuhan Yesus. Dia akan panggil kita, dia bilang, welcome home. Gitu ya. Dan kita akan tenang. Dia akan bilang sama kita, santai. Ada aku. Gak ada kata yang lebih menenangkan saat Tuhan Yesus bilang, ini aku. Jangan takut. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat 10 dan 11 ini adalah akhir dari khotbah kita. Ketika mereka, para murid melihat sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saya akan bicara ini sebentar. Dua orang yang berpakaian putih ini adalah malaikat, Bapak Ibu Saudara. Saya akan berikan sedikit humor di sini supaya nggak tegang gitu ya. Di saat itu Tuhan Yesus barusan naik ke sorga. Tuhan Yesus di bumi berapa lama? 33,5 tahun. Selama 30 tahun dia hidup, dia tersembunyi. 3,5 tahun dia pelayanan. Selama 33,5 tahun, malaikat-malaikat di atas sorga itu saya yakin sedang tahan nafas, nungguin rajanya sedang dicemooh, gitu ya. Kita bisa bayangin ya, malaikat-malaikat di atas sorga itu, titenor kan. Coba sekali yang ngomong aneh-aneh mbak raja aku entek kan. Makanya saat Tuhan Yesus mulai bilang hal yang paling berkuasa gitu ya. Kalau dalam bahasa anak-anak zaman sekarang itu namanya aura firming, gitu. Saat dia bilang, sangkamu aku tidak bisa menurunkan 12 bala tentara malaikat. Itu udah ngomongin soal iki lek sorga mudun kabeh mati kabeh. Dan saat Tuhan Yesus bilang kayak gitu, saya percaya para malaikat di atas sana itu pada gini. Loh, ayo turun tak Tuhan gitu kan. Udah siap bawa semua kan? Kayak orang-orang mau ayo siap iki. Nah, ini dengerin baik-baik. Di saat Tuhan Yesus naik ke sorga, ada dua orang yang suruh turun. Ini saya percaya ini Barnes bilang begini. Mungkin ada dua malaikat yang menggerutu dan paling enggan untuk turun. Kenapa? Rajanya naik, dia suruh turun. Dia suruh turun dua orang ini. Untuk ngapain? Saking Tuhan mengasihi kita. Dia gak perlu penyambutan yang mewah dan sebagainya. Meskipun penyambutan sorga pasti mewah untuk kedatangan sang raja lagi. Namun dia suruh malaikatnya dua turun untuk berbicara kepada gerejanya. Saking sayangnya dia sama kita. Kenapa? Saat gereja mulai menatap ke langit, nungguin dengan bingung, dengan takut. Mungkin boleh next. Mungkin mereka mulai terlintas di pikiran mereka dua ayat ini gitu ya. Saat Elia naik ke sorga, orang-orang mulai bilang, mungkin Elia terdampar di gunung gitu kan.
Coba kita cari salah satu gunung, mungkin Tuhan Yesus naik ke surga terus terdampar di Semeru. Naiknya nggak sampai surga, ternyata kedampar di mana. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Atau mungkin mereka memikirkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini ngomongin soal akhir zaman. Tapi waktu itu murid-murid cuma gak ngerti soal akhir zaman. Mereka mungkin mikirnya, oh Tuhan Yesus naik bentar terus bawa malaikat surga turun ini. Makanya mereka menatap ke langit lama untuk nungguin Tuhan Yesus turun lagi. Tapi Tuhan Yesus dengan segala kasihnya dia turun. Dia nurunin 2 orang malaikat untuk memberi pesan apa? Boleh next? Pesannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pesan pertamanya. Hai orang-orang Galilea, sama-sama katakan. Hai orang-orang Galilea. Mengapa Tuhan memberikan pesan kepada malaikat dan malaikat ini harus ngomongin soal Galilea? Mereka diingatkan soal apa background mereka, apa backstory mereka. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Ingat, mereka itu siapa? Nelayan. Mungut cukai. Orang-orang yang gak dianggap. Makanya para malaikat bilang begini sama mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu diam menatap ke langit? Dia ngingetin dulu sama sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga dan ada kemungkinan ada kesombongan dalam diri para murid yang oh kita ternyata pegawai kerajaan sorga. Oke mulai bantai-bantai ini. Enggak, Tuhan Yesus langsung ngingetin soal kerendahan hati. Ingat sebelum kamu tak pilih, kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu jadi siapa-siapa karena aku memilihmu. Sebenarnya kita semua juga sama. Kita itu bukan siapa-siapa tanpa kasih karunia Tuhan. Makanya diingetin sama Tuhan soal Galilea. Yang kedua, next. Yang kedua, boleh next lagi. Yang kedua Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Yesus ini yang terangkat ke sorga, yang meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama. Ini kesimpulannya untuk ayat 10 dan 11. Boleh next? Ini Yesus yang sama Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akan dibukakan sedikit soal apa yang terjadi di akhir zaman nanti. Bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga adalah Tuhan Yesus yang sama, yang penuh kasih, anugerah, pemeliharaan, dan pengampunan. Ini yang kedua. Dia pergi secara fisik Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Dilihat oleh para murid, tubuhnya memang tubuh kemuliaan, tapi dia pergi secara fisik sehingga nanti dia akan datang kembali untuk menjemput kita dengan tubuh fisik. Bukan dengan penglihatan, dengan mimpi, bukan. Semua orang akan nanti di poin ketiganya. Dia yang pergi secara nyata akan datang kembali dengan cara yang nyata. Jadi saat Tuhan Yesus datang kembali nanti itu persis sama saat dia naik ke sorga. Saat dia balik nanti dari sorga untuk jemput kita, semua orang akan lihat dia secara nyata. Saat semua orang yang gak percaya lihat dia terus bilang, ini saya tadi kutip kata-katanya Kak Sony gitu ya. Wah mate kon gitu kan. Kata-kata terbaiknya Kak Sony, signature move-nya Kak Sony. Gitu ya. Mate kon, ada apa-apa gitu kan, mate kon. Orang-orang yang tidak percaya akan bilang begitu saat lihat Tuhan Yesus. Mate kon sing bener Tuhan Yesus datang. Sing bener Yesusnya orang Kristen. Ternyata kita selama ini salah menyembah Allah. Tapi kita yang kenal Tuhan Yesus kita akan senyum. Dia bilang, lah kan, terima kasih sudah datang Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa Engkau yang benar. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia pergi di hadapan murid-muridnya. Dia juga akan sama, dia akan datang kembali di hadapan kita murid-muridnya. Terakhir, Tuhan Yesus datang pertama kali sebagai apa? Hamba yang disiksa, yang menderita. Tapi di kedatangannya yang kedua, dia akan jadi hakim yang adil. Tapi ini kabar baiknya, dia bukan hakim untuk kita. Dia hakim untuk orang yang tidak percaya. Kita bukan orang yang dihakimi, kita adalah para mempelai wanita yang sedang menyambut sang mempelai pria yang datang. Kita bukan orang yang perlu takut saat Tuhan Yesus datang. Seharusnya kita adalah orang yang bersuka cita saat Tuhan Yesus datang. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang. Tapi orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan takut. Kenapa? Karena mereka akan sadar, mereka akan dihakimi atas setiap perbuatan mereka kepada Kristus. Next. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman ini. Amin. Ada iman yang dibangkitkan, saya percaya. Ada pengharapan yang dibangkitkan juga. Kita boleh baca sama-sama ayat ini ya. Ini adalah ayat soal rapture, ayat soal pengangkatan. Dan kita akan baca ini sebagai konfirmasi akan iman kita, begitu ya. Supaya kita semua bisa mengerti apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Setelah itu kita akan sama-sama bahas soal
Implikasinya dalam hidup, nanti Bapak Gembala yang akan bahas implikasinya dalam hidup. Kita akan baca dengan lantang, saya akan belakang Bapak Ibu Saudara karena saya juga akan ikut baca gitu ya. 2, 3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita baca sama-sama ayat 17 dengan lantang 2, 3. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah ia akan selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Boleh kan beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Sekali lagi Bapak Saudara diberkati. Boleh pertanyaan terakhir? Bapak Gembala boleh tutup kita. Bapak Saudara, implikasinya sederhana. Kita dapat ini pengetahuan atau gimana sih? Aplikasinya dalam hidup apa? Setelah kita keluar dari gedung ini kita ngapain? Saya nggak akan ngomongin implikasinya panjang kali lebar. Saya akan cuma tanyakan ini ke kita. Ke diri saya pribadi. Ada sebuah pertanyaan refleksi. Setiap tingkah laku kita, perkataan kita, kesucian kita, kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah itu adalah tanda bahwa kita siap untuk menyambut dia? Tanyakan ini untuk hidup saudara. Silakan Bapak Gembala. Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.